Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan siang semuanya? Ya, habis ini istirahat ya. Nanti Pak Wahyu tambahi jam istirahatnya. Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum itu, silakan dikeluarkan HP-nya untuk scan barcode di depan untuk mengisi presensi kita hari ini. Pak Wahyu tunggu 2 menit. Habis itu Pak Wahyu panggil satu-satu. Saya cek satu-satu. Oke, Pak Wahyu cek satu-satu dulu. Raihatul Jannah. Oke. Lydia. Cahaya Mesya. Happy. Nelly. Deniska. Siti Nur Ajiza. Gufron. Kodri. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya, tanpa ada satupun yang ketinggalan, satupun yang absen. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Wahyu ingin kita main tepuk-tepukan lagi. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, luar biasa semua. Masih semangat siang-siang, belum istirahat masih semangat semua. Oke. Pada hari ini Pak Wahyu ingin menyampaikan beberapa hal mengenai tujuan pembelajaran. Satu, yaitu kita atau kalian mampu menjelaskan pengertian pernikahan dan dalilnya. Yang kedua, dapat menyusun argumen yang logis, analisis terhadap pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, kalian bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab, komitmen, dan menepati janji. Oke, masih ingat kemarin kita bahas apa? Kita kemarin bahas dalil-dalil pernikahan. Maka hari ini kita akan bahas hukum pernikahan. Nah, sebelum itu silahkan lihat video berikut ini. Dilihat ya videonya ya. Oke, sekarang sebelum Pak Wahyu menyampaikan materi utamanya, Pak Wahyu ingin tanya, kira-kira apa hukum awal pernikahan itu? Silakan. Apa hukum awal pernikahan, Mbak? Hukum awal dari pernikahan itu adalah mubah. Oke, benar sekali. Kalau rukun pernikahan ada yang tahu? Ya, apa? Ada mempelai pria dan wanita. Betul. Adanya kelangsungan ijab dan kabul. Oke, terus? Ada wali. Ada wali. Saksi. Saksi. Terus satu lagi. Syarat. Adanya mahar. Iya, Betul. mahar. Lalu situasi apa yang menyebabkan pernikahan itu nggak sah, Mbak? Adanya
syarat yang tidak terlaksana, Pak. Oke, atau adanya rukun yang tidak terpenuhi. Iya. Atau syaratnya Kurang. kurang. Nikah gak pakai mahar, nggak boleh. Atau nikah tapi mempelainya nggak ada, itu tambah nggak boleh lagi. Oke. Maka kalau kita membahas hukum, benar kata yang dikatakan mbaknya tadi, bahwasanya hukum menikah itu awalnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi seseorang itu boleh menikah, boleh tidak. Tapi seseorang tersebut hukumnya berubah sesuai dengan kondisi. Yang awalnya mubah bisa berubah menjadi wajib manakala seseorang itu secara fisik sudah siap, finansialnya siap, psikologisnya siap, tapi dia takut terjerumus terhadap zina. Dia takut melakukan zina. Maka hukum pernikahan baginya adalah wajib. Yang kedua, yaitu menikah menjadi sunnah. Ketika seseorang sudah mampu secara fisik, mampu secara finansial, mampu secara psikologis, artinya semuanya sudah siap, tapi dia tidak takut terjerumus ke dalam zina, berubah menjadi sunnah. Semuanya sudah siap, kalau dia takut berbuat zina, maka hukumnya wajib untuk menikah. Kalau tidak takut untuk berbuat zina, maka hukumnya sunnah. Lah, sunnah ini bisa berubah lagi menjadi makruh apabila seseorang memiliki hasrat untuk menikah namun hanya mampu membiayai pelaksanaan pernikahan, tapi tidak mampu membiayai nafkah. Artinya apa? Artinya secara fisik siap, psikologi siap, tapi secara finansial belum siap. Nanti anak bojoe dikei opo, kayak mangan opo. Nah, ini makruh. Lalu berubah menjadi haram manakala seseorang itu punya niatan menikah hanya untuk mendolimi pasangan atau calonnya, berbuat zalim, berbuat yang tidak baik, atau diniatkan untuk menguasai hartanya. Wah, mentang-mentang ini calonnya sudah berumur yang sudah banyak tua, terus kita nikahi diniatkan untuk menguasai harta, maka ini salah satu penyebab menikah itu menjadi haram. Nah, berbuat zalim, berbuat aniaya itu membuat pernikahan berubah menjadi haram. Selanjutnya yaitu ada rukun. Nah, rukun nikah yang pertama adalah laki-laki, yaitu adanya calon mempelai. Sama, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Syaratnya Islam, baligh dan berakal sehat. Semuanya sudah baligh ya? Oke. Nah, untuk perempuan ada tambahannya. Apa Pak? Satu, tidak boleh menikahi perempuan yang dalam masa iddah. Yang kedua, tidak boleh menikahi seseorang yang masih dalam pinangan orang lain, apalagi statusnya masih istri orang lain. Iya, itu sangat tidak diperbolehkan. Yang kedua ada namanya wali nikah. La nikahaha illa bil wali. Tidak sah nikah tanpa wali. Nah, siapa yang menjadi wali? Utamanya adalah ayah kandung. Nah, setelah itu nyambung ke garis laki-laki. Siapa? Kakek. Siapa lagi? Saudara laki-laki. Terus paman dan seterusnya. Pak, bagaimana kalau seseorang itu sudah tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya saudara, tidak punya paman, semuanya sudah meninggal? Apakah nggak boleh Pak menikah? Sedangkan wali itu hukumnya wajib. Nah, maka wali ini bisa digantikan, yaitu namanya wali hakim. Jadi jangan khawatir. Ketiga ada namanya saksi. 2 orang saksi. Islam, baligh dan berakal. Ketambahan 1 syarat lagi, yaitu adil. Fungsinya apa saksi ini? 1, yaitu untuk menyaksikan bahwasanya pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, untuk memberikan kesaksian kepada kesaksian terhadap mempelai. Artinya apa? Artinya kalau yang mempelai ini duda ya duda, kalau menikah maka si saksi ini memberi kesaksian bahwasanya ini adalah pernikahan yang keempat, mungkin yang terakhir, dan tidak melebihi 4 nikah atau 4 kali nikah. Atau istrinya lebih dari 4. Ini tidak diperbolehkan. Yang terakhir yaitu adanya ijab. Ijab itu ucapan
menikahkan. Jadi saya nikahkan kamu binti kami dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Lah itu namanya ijab. Lah kalau qabul itu adalah jawabannya. Saya terima nikahnya kamu binti kami dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai. Maka ini adalah ucapan qabul. Ijab dan qabul ucapannya harus bersambung, tidak boleh terjeda. Pak, kalau terjedanya lama, berapa lama? 5 menit. Maka ijab qabulnya diulangi. Nah, kalau bisa satu kesatuan. Setelah penghulunya ngomong tunai, langsung dijawab saya terima. Nah, yang terakhir ada namanya syarat. Syaratnya satu, yaitu mahar. Mahar itu apa, Pak? Mahar itu adalah harta pemberian laki-laki kepada perempuan. Kata kuncinya adalah penuh kerelaan. Artinya laki-laki rela memberikan mahar tersebut, rela memberikan harta tersebut. Nah, kriteria mahar yang baik adalah yang tidak memberatkan laki-laki. Tapi laki-laki juga harus sadar bahwasanya perempuan itu mahal. Jadi tidak boleh sepele memberikan mahar. Gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke tugas proyek. Nah, nanti akan saya bagi kelompok menjadi 3. Silakan membuat proyek. Boleh itu bentuknya poster, boleh bentuknya infografis, boleh bentuknya video. Nah, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Gitu ya. Apa, Pak? Materinya tentang pernikahan atau hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan juga berkaitan dengan perceraian. Boleh nikah dan cerai, gitu ya. Saya kasih waktu 1 minggu. Selesai ya? Oke, saya kasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan proyek-proyeknya. Nanti setelah 1 minggu kita presentasikan di depan, disaksikan semuanya. Oke, silakan bisa dimulai mengerjakan untuk mencicil hari ini. Gimana kelompok 1 ada rencana membuat proyek apa ini? Poster. Oke. Oh, berarti poster tentang pernikahan dini, ya, larangan pernikahan dini ya. Oke, bagus sekali. Kira-kira sampai mana progresnya sekarang? 30%. Sudah ada konsepnya? Sudah, berarti tinggal mengeksekusi saja ya. Oke, bagus, silakan dilanjut. Kelompok 2 bagaimana? Sudah ada rencana bikin apa? Bikin apa kira-kira? Perceraian. Apa ini? Poster? Pencegahan perceraian. Oke, sampai mana progresnya hari ini? Hampir 50%. Berarti tinggal ini mau cetak. Oke. Oh, pasti ada revisi dan dicetak. Oke, silakan dilanjut ya. Bagus sekali. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Ya, Pak. Ada rencana apa kalian? Bikin video tentang pernikahan. Oh, edukasi menikah. Iya. Boleh. Nyampe mana progresnya? Masih 50%, Pak. 50%? Aku sama 50. Sudah take video? Sudah. Berarti apa? Tinggal apa? Editing? Iya, editing. Oh, berarti tinggal editing ini. Iya. Bagus. Silakan dilanjut. Ya, Pak. Pak. Oke. Sudah selesai tugasnya anak-anak? Sudah 1 minggu berlalu. Iya, Pak. Kita hari ini ketemu lagi. Kalau nggak salah kelompok 1 kemarin bikin poster tentang pencegahan pernikahan dini. Kelompok 2 poster pencegahan perceraian. Kelompok 3 bikin Video pernikahan. Oke, video edukasi pernikahan, rukun dan syarat-syaratnya begitu ya? Ya. Oke, bisa dipresentasikan hari ini ya? Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok 1. Baik, kita saksikan ini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan, Mas. Di sini kami membuat poster tentang stop pernikahan dini karena
pernikahan dini memiliki dampak serius bagi anak-anak seperti hilangnya kesempatan pendidikan dan ketidakpastian hidup berkeluarga. Pencegahan dapat dilakukan dengan edukasi tentang kesiapan pernikahan, penegakan hukum atas batas usia menikah, dan dukungan bagi keluarga kurang mampu. Mari bersama lindungi masa depan generasi muda untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, jargonnya gimana? Mari lindungi masa depan generasi muda untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Kehidupan lebih baik, stop pernikahan dini, Mas. Oke. Jadi pernikahan dini ini memiliki dampak yang serius ya. Satu, dampaknya adalah kesehatan. Kalau sistem reproduksi kalian masih belum siap, terus dipaksakan untuk menikah, apa imbasnya? Ya, penyakit. Paling sering adalah yang namanya keguguran. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Makanya menikah itu bukan hanya soal keinginan, tapi juga soal kesiapan. Fisiknya siap, finansialnya siap, psikologisnya juga sih siap, semuanya harus sih siap. Gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya. Kelompok 3, kalian bikin proyek apa selama seminggu ini? Video, Pak. Video? Iya. Oke, video edukasi ya? Iya. Boleh, silakan dijelaskan mengenai videonya nanti. Kami membahas syarat dan rukun pernikahan serta memberikan tips untuk membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pernikahan, pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam mempersiapkan pernikahan yang sehat dan bahagia. Oke, bisa ditampilkan videonya? Bisa. Oke, kita lihat hasil video proyek. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah cinta yang pasti, putus hatimu, ku sadar dan hidup hatiku ketika cinta berhasbi, nadiku berdenyut, kamu gembis dadaku, bahkan bukti cinta, garis tangan terdekat, tak bisa aku menentang, sudah cukup padamu, atas segala cinta. Dalam bukti dan tasbih, ku panjatkan cintaku padamu, Maha Cinta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus nggak videonya? Oh, bagus sekali ya. Oke. Pemeran utamanya siapa tadi? Revana sama Fadil. Oh, Revana sama Fadil. Makanya kelihatan berseri-seri gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua yuk. Oke. Anak-anak, ada beberapa hal yang ingin Pak Wahyu sampaikan dalam materi hari ini. Satu, tingginya angka perceraian disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pendidikan pranikah yang kurang. Artinya apa? Artinya edukasi tentang pernikahan selama ini sangat kurang.
Nah, anak-anak muda ini perlu untuk diedukasi bagaimana cara berumah tangga, tentang pernikahan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Cerai itu sebenarnya boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya tidak semuanya perceraian masalahnya adalah ekonomi. Ada kalanya artis-artis yang kaya-kaya itu mereka juga tetap bercerai, padahal harta juga banyak. Yang ketiga yang paling mempengaruhi hari ini adalah apa? Yaitu pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial. Kita menggambarkan seolah-olah pernikahan itu perspektif kita itu gini. Padahal pernikahan itu adalah tanggung jawab berdua. Keduanya punya hak, keduanya juga punya kewajiban yang sama, punya peran masing-masing. Yang satu ingin dijadikan seperti ratu, tapi ratu ini lupa bahwasanya tidak ada ratu jika suaminya tidak menjadi raja. Jadi kalau kalian wahai para perempuan, jika ingin diratukan, maka buat suamimu menjadi raja. Perlakukan calon suamimu nanti seolah-olah adalah raja. Karena hanya ada ratu jika ada raja. Gitu ya? Oke. Sekarang Pak Wahyu ingin mengetahui kemampuan kalian sejauh mana. Silahkan dibuka HP-nya. Kita akan evaluasi melalui kuisis. Silakan di-scan barcode-nya. Pak Wahyu tunggu. Baik, sudah di-scan barcode-nya? Sudah. Bisa kita mulai? Oke. Bagi yang belum bisa login, nanti menyusul sesi kedua ya. Oke. Kita mulai kuis hari ini. Sudah selesai mengerjakan semuanya? Oke. Kita lihat siapa yang nomor 1. Oke, Mia. Mana Mia? Angkat tangan Mia. Bagus sekali. Nomor 2, Jana. Nomor 3, siapa tadi? Bilkis. Oke. Untuk Mia, nanti silakan datang ke Pak Wahyu. Pak Wahyu kasih tambahan bacaan untuk memperluas pemahaman kamu terhadap pernikahan. Nah, untuk teman-teman yang lain, anak-anakku sekalian yang nilainya masih di bawah KKM, silakan nanti ke Pak Wahyu. Pak Wahyu kasih bahan bacaan juga untuk lebih memahamkan kalian terhadap hal-hal yang belum kalian pahami. Yang kedua, nanti akan ada kuis lagi untuk menilai kamu apakah sudah mampu untuk memahami materi pernikahan, gitu ya. Nanti Pak Wahyu kasih tambahan kegiatan. Oke. Nelly, kamu senang nggak? Senang, Pak. Dengan pelajaran hari ini? Sangat senang. Sangat senang. Oke. Yang paling kamu senangi apa dalam pembelajaran hari ini? Karena bisa mengetahui tentang nikah. Mengetahui tentang nikah, syaratnya, rukunnya, begitu maksudnya ya? Iya, Pak. Oke. Terus hal apa yang paling membuat, yang kamu rasa paling bermanfaat? Itu melihat tata cara nikahnya. Oke, melihat tata cara nikah tadi di video tadi ya? Iya, Pak. Oh, ternyata nikah itu harus begini-begini sesuai syariat begitu ya? Iya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya silakan scan barcode di depan ini. Ada LKPD yang kalian harus pelajari, plus kalian kerjakan. Nanti ada sedikit pertanyaan di situ. Sebagai persiapan pertemuan kita selanjutnya, yaitu membahas tentang hikmah-hikmah dalam pernikahan. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa, dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, awal tadi kita kurang doa.